Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Jiang Yuan berbalik dengan dingin, tatapannya terukir di wajahnya, dan menuntut dengan suara yang kuat. Namun, pendatang baru itu tetap bergeming, senyum tipis tersungging di wajahnya. Ia diam-diam mengusir aura mengerikan itu, menunjukkan kultivasinya yang luar biasa. Kemurahan hati seperti itu mengejutkan Jiang Yuan hingga ia memperhatikan. Di hadapannya, Wu Tao, yang berdiri di hadapannya, meludahkan tusuk giginya dan menyingkirkan senyumnya. Memanggilmu senior itu sopan, bukan tidak sopan. Kau tidak terlibat dalam apapun yang terjadi di Yunxing. Adapun rekan-rekan Taoismu, bagaimanapun juga, mereka adalah leluhur Yunxing. Kami tidak akan mempersulitmu. Petik 2. Senior, kuharap kau menjaga dirimu baik-baik. Saat suara lembut itu jatuh, laut menjadi sunyi senyap. Angin dan awan yang bergeser, ombak yang bergulung-gulung, semuanya terdiam saat itu. Lautan luas itu bagaikan cermin tanpa batas, dan segala sesuatu di dalamnya tercengang oleh kata-kata ini. Aura mengerikan seperti itu belum pernah terdengar. Mata Jiang Yuan menjadi gelap, dan ia berpikir dalam hati bahwa pria ini adalah musuh yang tangguh. Dari segi sikap saja, bahkan di era Yunxing, hanya sedikit yang bisa menandingi kemurahan hatinya. Namun, sebagai seorang bijak kuno, Jiang Yuan tak akan pernah tertipu oleh sepatah kata pun, juga tak akan membiarkan Yunxing jatuh di bawah kendali para iblis. Ia akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Yunxing. Tekadnya yang tak pernah pudar tetap tak berubah, bahkan setelah ia terbangun. Jiang Yuan menyalurkan seluruh kekuatan batinnya dan dengan tegas menegur mereka. Dasar bodoh. Kau, seorang junior, memiliki bakat dan kultivasi yang langka, namun kau bersekutu dengan para iblis dan mengklaim kami tak berhak ikut campur dalam urusan Yunxing. Itu tak masuk akal. Petik 2. Hari ini, aku akan menyaksikan sendiri apakah gelombang baru sungai yang sebenar-benar dapat mendorong kita, gelombang lama. Saat suaranya bergema, rambut putih Jiang Yuan menari-nari. Ia mengulurkan kedua telapak tangannya, melepaskan kekuatan magis bawaannya dengan sekuat tenaga. Segala sesuatu kembali ke sumbernya. Syair-syair Dao yang tak terbatas menyatu dari langit dan bumi, menyatu dengan kekuatan kuno yang telah bertahan selama berabad-abad, memancarkan cahaya aneh dan menggerakkan gelombang untuk bergulung. Kekuatan sang bijak kuno sendiri dapat mengubah tatanan dunia. Menghadapi serangan gencar seperti itu, Wu Tao mendesah tak berdaya. Dengan dorongan lembut tangannya, gelombang besar itu kembali tenang. Tiba-tiba, mata Jiang Yuan melebar, raut tak percaya terpancar di wajahnya. Ini, bahkan bisikan kata yang tak jelas pun terdengar di tengah keheningan laut, mengungkapkan kepanikan batin sang bijak agung. Ia telah melancarkan serangan berkekuatan penuh, namun serangan itu dengan mudah ditangkal. Kekuatan penyerang itu sungguh tak terbayangkan. Sebelum Jiang Yuan sempat bereaksi, sosok lain muncul di hadapannya. Sosok itu identik dengan Wu Tao, auranya sulit dibedakan antara asli dan palsu. Apakah ini klon? Makhluk yang bahkan serangan berkekuatan penuhnya pun tak mampu menahannya hanyalah klon. Jika demikian, seberapa kuatkah jati diri sejati orang ini? Mustahil. Mata Jiang Yuan melebar, keringat dingin bahkan membasahi pelipisnya. Melihat ekspresinya yang serius, Wu Tao bertanya lagi. Bagaimana? Mau coba lagi? Suara itu bergema pelan, kekuatannya yang mengerikan berlipat ganda. Pikiran Jiang Yuan sudah goyah. Untuk sesaat, ia mulai meragukan hidupnya dan mulai mempertimbangkan kata-katanya. Pihak lain begitu kuat. Mungkin besarnya tindakan mereka benar-benar di luar jangkauan kalian, sesama Taois. Tetapi dengan tingkat kultivasi ini, mungkin mengendalikan iblis saja tidak cukup. Tepat saat ia ragu-ragu, riak-riak mulai muncul di permukaan laut. 1, 2, 10. Ratusan sosok tiba-tiba muncul di depan matanya. Kerumunan sosok yang padat praktis menutupi laut sejauh mata memandang. Bahkan langit dipenuhi dengan sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya berdiri diam, begitu banyak sehingga mustahil untuk menghitung semuanya. Yang lebih mengerikan lagi, aura sosok-sosok ini hampir sama kuatnya. Mereka semua klon, bahkan makhluk mengerikan, betapapun berbakatnya, tidak mungkin memiliki klon sebanyak itu. Bagaimana mungkin? Jiang Yuan melihat sekeliling dan tersentak. Wajahnya memucat, dan pupil matanya bergetar. Dikelilingi oleh puluhan ribu aura mengerikan, bahkan orang bijak kuno ini merasa panik tak terlukiskan, bagaikan domba di antara serigala, tak berdaya dan tak berdaya. Satu pikiran dari pihak lain pasti akan membunuhnya. Perbedaan yang mengerikan ini akan membuat siapapun putus asa. Yang lebih tidak dapat diterima Jiang Yuan adalah gagasan bahwa makhluk sekejam itu dapat membentuk begitu banyak klon. Metode ini benar-benar menjungkirbalikkan pemahamannya, membuatnya berada dalam kondisi syok yang mendalam. Hening, permukaan laut yang bagaikan cermin tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya berbicara serempak, bagaikan dekrit dari dewa langit yang sejati. Sekarang, maukah kau mencoba lagi? Suara-suara berat bergema dari segala arah, dan keringat Jiang Yuan menetes di wajahnya. Tik-tok. Pada saat ini, amarahnya benar-benar padam, dan ia hanya bisa menutup matanya tanpa daya.
Kultivasimu mendalam, dan aku dangkal. Jiang Yuan percaya bahwa ia telah menjelajahi zaman, dan tak pernah kalah dari siapapun seumur hidupnya. Ia tak pernah membayangkan bahwa setelah terbangun 2 zaman kemudian, ia akan bertemu dengan generasi muda yang begitu menakutkan, yang bakat dan keterampilannya mencapai tingkat yang bahkan ia kagumi. Apa yang bisa dilakukan makhluk seperti itu? Bagaimana mungkin mereka, sekelompok orang tua, bayangkan. Mendukung boneka iblis sebagai master bintang hanyalah permainan yang mudah. Akhirnya memahami sebagian kebenaran, Jiang Yuan tak kuasa menahan diri untuk tidak mendongak dan mengejek diri sendiri. Gelombang di belakang mendorong mereka yang di depan. Orang-orang kuno tidak tertipu. Aku telah belajar pelajaran hari ini. Saat ia mendesah, tekanan di sekitarnya langsung menghilang. Suara lembut yang terdengar juga kembali ke nada malas dan santai sebelumnya. Senior, Anda terlalu baik. Saya tidak bermaksud menyinggung. Saya benar-benar tak berdaya dan terpaksa melakukan tindakan nekat ini. Mendengar suara itu, Jiang Yuan membuka matanya dengan linglung. Klon-klon yang tak terhitung jumlahnya yang pernah dilihatnya sebelumnya telah lama menghilang. Selain Wu Tao, yang tersenyum dan memasukkan tangan ke dalam saku, ada beberapa makhluk asing, begitu pula rekan-rekan Taoisnya yang familiar. Meskipun penampilan mereka acak-acakan, mereka masih hidup, menunggu dengan patuh di sisinya, semuanya meliriknya dengan canggung. Wajah mereka menunjukkan tanda-tanda kekalahan telak. Setelah mengalami pertempuran sebelumnya, Jiang Yuan tidak terkejut dengan kekalahan mereka. Melihat teman-teman lamanya masih hidup, ia merasa lega, dan keyakinannya pada kata-kata Wu Tao semakin dalam. Saat ia mengamati area itu, ia tak bisa tidak memperhatikan sosok-sosok lain. Pemuda yang diperban, pria botak, pendekar pedang muda, dan 5 pria berkulit hitam kekar yang membawa peti mati. Formasi aneh ini, semuanya dipenuhi aura yang mendalam, membuat hatinya mencelos. Dari mana asal-usul mereka, dan bagaimana mereka semua bisa begitu kuat? Dengan Yunsing yang kini telah jatuh ke titik ini, bagaimana mungkin ada begitu banyak pahlawan muda yang bahkan lebih kuat daripada mereka di masa lalu? Kecurigaan dan keraguan membuncah dalam diri Jiang Yuan, yang tak kuasa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya dan bertanya. Tuan, kami kalah hari ini. Kemampuan kami masih rendah, jangan mengeluh. Mulai sekarang, kami tidak akan ikut campur dalam urusan Yunsing. Yunsing pasti akan meraih kembali kejayaannya dengan keturunan berbakat seperti Anda. Ini adalah berkah bagi semua. Petik 2. Tapi bisakah Anda memberi tahu kami dari mana Anda berasal? Sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, Wu Tao tersenyum dan mengangguk. Sama-sama, senior. Karena Anda sangat penasaran, ikutlah bersama kami kembali ke Pulau Bayangan untuk melihat sendiri. Anda dapat beristirahat dan memulihkan diri sejenak untuk memulihkan kekuatan Anda sepenuhnya. Ini juga sebagai tanda penghormatan atas pengabdian Anda selama bertahun-tahun melindungi Yunsing. Jiang Yuan bahkan lebih terkejut dengan undangan itu. Ia tidak menyangka seseorang dengan kultivasi tingkat tinggi akan begitu menghormatinya. Ia bertanya-tanya guru luar biasa macam apa yang bisa mengajar murid secemerlang itu. Di tengah harunya, rasa ingin tahu Jiang Yuan tumbuh. Di mana sebenarnya Pulau Bayangan itu? Mengapa tidak pergi bersama kalian sesama Taois dan melihat sendiri? Ketika ia melirik sesama Taois, ia disambut dengan persetujuan bulat bahkan sebelum ia sempat berbicara. Guru Jiang, saya bersedia pergi. Saya juga. Ya. Ayo kita pergi dan melihat sendiri. Wajah para bijak kuno dipenuhi dengan semangat, seolah-olah mereka telah kembali ke masa muda mereka yang penuh rasa ingin tahu. Setelah mengalami pertumpahan darah, gairah mereka telah berkobar kembali, seolah-olah pintu menuju dunia baru akan segera dibuka. Seperti yang diharapkan, Jiang Yuan dengan tegas membungkuk kepada Wu Tao sebagai ucapan terima kasih. Kalau begitu, kami akan bersikap tidak sopan kepadamu. Wu Tao mengangguk, dan riak-riak di kehampaan kembali menyebar di belakangnya. Melihat Wu Tao memimpin yang lain masuk, hati Jiang Yuan menghangat, dan bahkan bisikan lembut sesama Taoisnya bergema di belakangnya. Saya ingin melihat sendiri dari mana datangnya anak-anak muda yang menakutkan ini. Sungguh mengasyikkan. Sudah berapa tahun aku tidak merasa sepenasaran ini. Kita telah berkultivasi sampai tingkat ini dan sulit untuk maju. Jika masih ada kesempatan di dunia ini, mungkin sekaranglah saatnya. Jelas itu kata-kata orang lain, tetapi persis sama dengan keadaan pikirannya sendiri. Saat ini, Jiang Yuan tak bisa lagi tenang. Ia merapikan pakaiannya dan berhasil menenangkan ekspresinya. Kemudian ia melangkah ke dalam kehampaan. Detik berikutnya, semua orang melangkah keluar dari kehampaan, dan ketika mereka melihat pemandangan itu dengan jelas, mereka mulai berseru kaget. Bahkan seseorang setenang Jiang Yuan, yang baru saja berusaha menjaga ekspresinya tetap tenang, langsung terpukul setelah melihat gedung tinggi di kejauhan. Sikap seorang senior yang sudah tua pun lenyap. Hanya semburan kata-kata umpatan yang menggema di seluruh Pulau Bayangan. Apa-apaan ini? Tunggangan macam apa ini? Hanya beroda 2, bagaimana bisa secepat itu? Tunggangan beroda 4 di depan itu bahkan lebih mengerikan. Tak menunjukkan jejak kehidupan, juga tak terasa seperti harta karun, namun ia bisa berlari sejauh itu.
Aku belum pernah mendengar tunggangan seaneh itu. Rekan-rekan Taois, lihat, sapu yang disapu pria itu tampak seperti artefak kasar. Tempat macam apa ini, dengan rahasia sekelam itu? Saat memasuki Pulau Bayangan, para tetua tercengang dengan apa yang mereka lihat dan dengar. Tak ada jejak keberadaan kuno, lebih mirip sekelompok pria tua yang memasuki kota untuk pertama kalinya, ucapan mereka yang bersemangat bergema satu demi satu. Sungguh membuka mata. Dibandingkan dengan yang lain, Jiang Yuan berhasil mempertahankan ketenangannya, tetapi jantungnya berdebar kencang. Ia mengikuti pandangan orang banyak, keheranannya semakin menjadi-jadi seiring lambaian tangan yang lewat. Setelah hanya beberapa langkah di trotoar, ia menatap jalan mulus di sebelah kanannya, matanya terbelalak. Jalan panjang itu langsung menuju ke kota, membentang sejauh mata memandang. Jalan itu tampak sangat mulus dan biasa saja, namun memancarkan aura aneh yang tak terlukiskan, seolah-olah tak kalah megahnya dengan lorong manapun yang terbuat dari batu giok abadi. Mungkinkah jalan di luar kota ini juga sesuatu yang luar biasa? Ini sungguh prestasi yang monumental. Rasa ingin tahu Jiang Yuan semakin bertambah setiap saat, dan ia tak kuasa menahan diri untuk melangkah beberapa langkah ke kiri, menapaki jalan panjang itu dengan keras. Namun, yang mengejutkannya, tak ada jejaknya sama sekali. Tiba-tiba, Jiang Yuan mengerutkan kening dan berhenti. Ini, dari bahan apa jalan panjang ini terbuat? Bagaimana bisa begitu kokoh? Mungkinkah bahkan pembangunan tanah berhargamu ini membutuhkan penggunaan alat-alat yang tidak terampil? Mendengar ini, rekan-rekan Taois menoleh kaget. Membangun jalan dengan alat-alat yang tidak terampil. Jiang tua, kau pasti bercanda. Apa-apaan ini? Setelah beberapa saat mengamati, mata para lelaki tua itu terbelalak. Beberapa bahkan mengikutinya, melangkah dan memeriksanya, kepala mereka dipenuhi pertanyaan. Bagi mereka yang tidak tahu, mereka mungkin mengira sedang mempelajari semacam senjata ajaib. Dilihat dari postur mereka, sulit bagi para lelaki tua ini untuk bergerak maju tanpa memahami berbagai hal aneh di hadapan mereka. Tak berdaya, Wu Tao hanya bisa menoleh ke belakang dan menjelaskan dengan santai. Jangan kaget, semuanya. Jalan aspal ini terbuat dari daging dan darah iblis, jadi secara alami cukup padat. Ada banyak fitur unik lainnya di Pulau Bayangan kita. Kalian akan terbiasa setelah beberapa saat. Kalau begitu ikuti kami ke kota. Ucapan santai ini benar-benar mengejutkan kerumunan. Gah, iblis, daging dan darah iblis dulu digunakan untuk membangun jalan. Ini, terkejut. 5 tetua kuno, termasuk Jiang Yuan, mengerutkan bibir mereka karena terkejut. Dalam pikiran mereka, iblis adalah makhluk yang menakutkan, mengamuk di seluruh galaksi dan mendatangkan malapetaka di semua alam, terutama tubuh iblis mereka yang luar biasa kuat. Bahkan ketika Jiang Yuan bersatu dengan banyak orang bijak agung dan mendedikasikan seluruh kultivasinya, ia hanya mampu menstabilkan situasi di Yunxing. Namun, di Pulau Bayangan, iblis hanya digunakan sebagai bahan bangunan jalan. Sialan, mereka telah bertarung mati-matian selama 2 zaman, dan ternyata itu tak lebih dari permainan kekanak-kanakan. Keterlaluan. Dengan kekuatan dan ambisi seperti itu, seberapa kuatkah Pulau Bayangan? Dulu mereka mengira sedang bermain api, tetapi sekarang tampaknya iblis-iblis itu hanya sedang membangun jalan. Bahkan jika mereka memainkannya 8 atau 10 kali, itu tak akan menjadi masalah. Jiang Yuan tersipu malu memikirkan kata-kata bijaknya sebelumnya. Rasa malu dan syok yang luar biasa menyelimuti kerumunan. Para tetua kuno saling menatap, nyaris tak berani bernapas, kaki mereka praktis mengukir sebuah apartemen 3 kamar tidur. Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan. Sebelum mereka akhirnya tersadar, menatap kota yang ramai dari kejauhan dan buru-buru membungkuk. Ya, permisi, Tuan. Silakan tunjukkan jalannya. Tanpa disadari, sikap kelima tetua itu menjadi jauh lebih hormat. Mengikuti Wu Tao ke kota, mereka terus-menerus terkesima. Melewati sebuah taman, mereka menyaksikan sekelompok wanita biasa menari, kehadiran mereka memancarkan aura yang tak berani mereka hina. Tiba-tiba, kekaguman memenuhi mata mereka. Melirik kedua lelaki tua yang sedang memancing di tepi danau buatan, bahkan Jiang Yuan pun tersenyum tak berdaya. Aku tak pernah menyangka kita akan terbangun seperti orang lain. Era ini sungguh bukan era yang pantas kita ikut campur. Tindakan kita yang bodoh sebelumnya kini terasa menggelikan. Hari ini, aku datang untuk melihat tempat berharga kalian, dan aku menyadari bahwa kita hanyalah katak di dalam sumur. Sungguh suatu kehormatan bagi kami untuk melihat harta karun seperti itu. Keempat tetua lainnya, dipenuhi rasa malu, ikut memberi salam dan memberi hormat kepada Wu Tao. Maafkan kami, Tuan. Kami bersikap dangkal, kata Wu Tao dengan senyum menenangkan, mengamati penampilan Lei Qianjue dan yang lainnya yang berperilaku baik. Jangan gugup, kita semua manusia, dan kau melindungi Yunxing di zaman kuno, memberikan kontribusi yang akan abadi. Jangan pedulikan kesalahpahaman kecil. Mulai sekarang, kalian akan berkultivasi di Pulau Bayangan. Kalian akan memiliki kebebasan penuh di sini, dan tidak ada ras alien yang berani mengganggu kalian. Semuanya, ini sudah pusat kota. Silakan kenali lingkungan sekitar. Jika kalian butuh sesuatu, silakan temui aku, Wu Tao.
Aku dan rekan-rekan magangku ada urusan yang harus dibicarakan. Aku permisi dulu. Setelah itu, Wu Tao memasukkan tangannya ke dalam saku dan memimpin tim menuju gedung kantor kota. Di persimpangan, kelima tetua memberi hormat serempak, wajah mereka penuh hormat. Terima kasih, Tuan. Mohon jaga diri. Saat mereka berdiri, Wu Tao sudah menghilang. Mata Jiang Yuan masih menunjukkan kelegaan, dan ia tak bisa menahan napas. Kebaikan Tuan Wu Tao akan selalu dikenang. Aku penasaran bakat dan kekuatan luar biasa apa yang bisa menciptakan kekuatan sebesar ini dan melahirkan pemimpin seperti Tuan Wu Tao. Jika kita cukup beruntung untuk bertemu dengannya, itu akan menjadi hadiah yang pantas untuk dua zaman keberadaan kita. Mulai sekarang, kita diberkati untuk tinggal di sini selamanya. Mendengar ini, para tetua di belakangnya menatap dengan penuh kerinduan, beberapa bahkan menyesal. Jiang Tua, kau benar sekali. Jiang Tua, maafkan kami. Kami egois dan hampir menyebabkan bencana. Sekarang kami tahu selalu ada orang yang lebih baik dari kami. Tindakan kami di masa lalu sungguh konyol. Perspektif kami terlalu rendah. Kuharap Jiang Tua akan memaafkan kami. Mulai sekarang, kami akan dengan tegas memperbaiki kesalahan masa lalu kami dan tidak akan pernah berani mengambil tindakan yang tidak pantas di Kepulauan Bayangan. Beberapa kata ini dipenuhi dengan emosi. Sekelompok sahabat lama itu saling tersenyum dan menatap penuh kerinduan ke jalan-jalan panjang kota yang ramai. Bagi para pejalan kaki, sikap itu tampak biasa saja, pemandangan yang tak terelakkan bagi para pendatang baru. Baru saja keluar dari mobil, Xiong Fen dan putranya memanfaatkan kesempatan itu, melangkah maju dengan aura berwibawa dan senyum lebar, mereka mengepalkan tangan. Permisi, rekan-rekan Taois. Saya ingin tahu apakah kalian pernah mendengar tentang Dao Involusi. Kata-kata penuh teka-teki itu memikat lima tetua. Meskipun pengunjung itu tampak biasa saja, mereka tak berani meremehkannya, dengan hati-hati dan rendah hati menggenggam tangan mereka. Mohon pencerahannya, Tuan. Tak lama kemudian, Xiong Fen dan putranya berbicara dengan fasih, darah mereka mendidih karena kegembiraan. Mereka menatap pemandangan kota saat malam tiba, wajah mereka dipenuhi antisipasi. Lampu neon yang berkilauan begitu menyilaukan sehingga bahkan bintang-bintang pun tampak redup. Jauh di dalam cahaya bintang yang tak berujung, alam iblis semakin gelap. Energi iblis yang tak berujung bertahan, dan segala macam iblis tetap tersembunyi. Hanya menara hitam kota iblis yang tetap menyala, dan tawa riang terdengar dari aula utamanya, sangat kontras dengan suasana menindas dan suram yang biasa, sebuah pemandangan yang setenang dan sedamai Kepulauan Bayangan. Di aula, setiap suku bergegas menceritakan kisah mereka, melaporkan gugurnya anak-anak ajaib mereka. Ekspresi puas mereka tampak lebih seperti mereka mencari pengakuan, seolah semakin banyak korban, semakin bersemangat mereka. Setelah setiap suku menyelesaikan laporan mereka, Raja Iblis mengangguk puas. Lumayan. Rencananya berjalan lancar, dan Long Tian telah membunuh banyak elit. Aku telah mencatat kontribusi setiap suku, tetapi ini saja mungkin tidak cukup untuk mendapatkan kepercayaan penuh Long Tian pada umat manusia. Saat ia berbicara, mata merah darah Raja Iblis berkilat tajam. Jika prediksiku benar, aura naga hitam Long Tian mungkin telah dirasakan oleh beberapa kultivator manusia. Seketika, aula itu menjadi sunyi senyap, dan mata para iblis terbelalak kaget. Bagaimana mungkin manusia bisa merasakan aura Long Tian? Long Tian telah mengonsumsi pil darah jiwa segudang yang dimurnikan oleh pendeta agung, dan seluruh tubuhnya diselimuti aura manusia. Bagaimana mungkin manusia biasa bisa mendeteksi ini? Yang mulia, bukankah Anda terlalu berhati-hati? Saudara Su, Anda ada benarnya. Saya ragu ada makhluk sekuat itu di antara manusia. Setelah hening sejenak, para iblis mulai berbicara dengan takjub, suara mereka penuh percaya diri, tidak pernah menganggap serius manusia yang mereka permainkan. Pendeta agung tua itu juga melangkah maju dan memberi hormat, ekspresinya menunjukkan ekspresi percaya diri yang penuh kendali. Yang mulia, saya mengerti. Memang seperti yang dikatakan para pemimpin. Long Tian telah mengonsumsi ramuan suci yang saya racik. Jika ada yang bisa mendeteksi auranya, kultivasi mereka pasti telah mencapai setidaknya tahap awal hukum alam liar. Pada tingkat ini, mereka sudah mampu menguasai ilmu sihir, menjadikan mereka elit bahkan di antara klan kita. Petik 2. Saya tidak meremehkan manusia. Dengan fondasi mereka yang lemah, bagaimana mungkin mereka bisa muncul? Setelah selesai berbicara, para iblis mengangguk pelan. Namun, Raja Iblis memasang ekspresi cemberut, memancarkan aura seorang atasan yang sangat serius, membuat para iblis tak berani bicara. Setelah hening sejenak, Raja Iblis akhirnya berbicara perlahan, mengungkapkan poin kuncinya. Imam besar dan yang lainnya benar. Tapi, apakah kau ingat biksu yang kita lihat tadi? Para iblis tercengang mendengar kata-kata ini. Tingkah Chen Kunpeng yang tak terduga terus terbayang di benak mereka, dan pancaran keyakinan di mata para iblis perlahan memudar, berubah menjadi tatapan keraguan yang membangkitkan. Biksu, ya, orang itu sepertinya sangat tidak biasa, mungkin dia benar-benar bisa melihat petunjuk. Kenapa kita tidak terpikirkan olehnya? Kita hampir menghancurkan segalanya. Sialan, aku tidak tahu dari mana manusia ini berasal.
Setelah tersadar, para iblis buru-buru membungkuk ke kursi utama dengan rasa bersalah. Yang mulia bijaksana, kami ceroboh sesaat dan hampir membuat kesalahan besar. Mohon maafkan kami, Yang mulia. Melihat seluruh hadirin membungkuk kagum, Raja Iblis mengangguk dengan mata berbinar. Tidak apa-apa, semuanya, tidak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri. Ia menunggu sampai para iblis perlahan berdiri dan memperhatikan sebelum melanjutkan, tatapan dingin terpancar di mata merah darahnya. Sekarang, kalian mengerti kekhawatiranku. Asal-usul biksu itu tidak diketahui, tetapi dia sangat kuat, tidak seperti manusia manapun. Kita tidak boleh gegabah. Sekalipun dia hanya merasakan sedikit tanda-tanda ada yang tidak beres, kita harus siap untuk merespons. Jika tidak, rencana brilian Long Tian tidak hanya akan gagal, tetapi kita juga akan berada dalam bahaya, dan pengorbanan begitu banyak prajurit elit kita akan sia-sia. Begitu ia berbicara, para iblis mengepalkan tangan mereka serempak. Terutama Niu Sadi, matanya berbinar-binar penuh pencerahan. Tolong arahkan tanggapan kami, Yang mulia. Berapapun harganya, kami akan bekerja sama dengan Long Tian dan menghadapi kematian. Melihat para iblis bersatu, Raja Iblis mengangguk lega. Benar, dengan pemahamanmu saat ini, kebangkitan klan kita sudah dekat. Raja Iblis berhenti sejenak, kilatan dingin terpancar di matanya yang merah. Rencana ini telah mencapai titik kritis, dan kesalahan tak bisa ditoleransi. Setiap klan telah berkontribusi sebelumnya, dan aku tak akan pernah melupakannya. Sekarang giliran klan Naga Hitam untuk melakukan yang terbaik. Begitu kata-kata ini terucap, mata para iblis terbelalak. Bahkan orang sebodoh Kaisar Iblis Banteng pun segera menyadari apa yang sedang terjadi, tenggorokannya bergerak pelan. Gurgel, Yang mulia maksud dengan memusnahkan klan Naga Hitam, kita bisa memisahkan keberadaan Long Tian dari klan iblis kita, sehingga mengurangi kecurigaan. Raja Iblis mengangguk dingin, tetapi tidak menjawab. Meski begitu, para iblis semakin ketakutan. Kaisar Iblis Banteng dan para pemimpin lainnya bertukar pandang panik, wajah mereka dipenuhi rasa tak percaya. Ini, jika kita memusnahkan klan Naga Banjir Hitam, bukankah harganya terlalu mahal? Long Tian telah menanggung penghinaan dan berjasa besar bagi klan kita. Sekarang kita harus membasmi klan Naga Banjir Hitam. Bukankah itu terlalu berlebihan? Ya, bagaimana jika Long Tian menyimpan dendam dan rencana besar kita gagal? Bisik-bisik diskusi pecah di Istana Iblis, dan para iblis ragu-ragu dan merasa malu. Meskipun mereka diam-diam telah memperjuangkan kepentingan klan masing-masing, bahkan sampai saling membantai, pada akhirnya sifat brutal merekalah yang berperan. Sebagai iblis, mereka hanya mencari lebih banyak sumber daya, dan sebagai sesama iblis, mereka tidak sanggup membasmi klan lain. Sepertinya hati iblis yang baru saja terbentuk akan segera lenyap. Raja Iblis melemparkan tatapan dingin ke sekeliling ruangan, melepaskan aura mengerikan yang mengejutkan para iblis. Dangkal, untuk membantu Long Tian berhasil menyusup ke umat manusia, pengorbanan tak terelakkan. Kalian semua telah berkontribusi pada rencana ini, dan klan Naga Banjir Hitam seharusnya melakukan hal yang sama. Sekaranglah saat yang kritis. Pihak lain mungkin juga memiliki basis kultivasi yang layak. Tentu saja, kita harus bertindak lebih realistis. Bagaimana kita bisa menipu dunia tanpa membayar harga yang pantas? Dibandingkan dengan rencana klan kita untuk menguasai alam semesta, musnahnya klan Naga Banjir Hitam tidak masalah. Terlebih lagi, ada Long Tian di masa depan, dan garis keturunan Naga Banjir Hitam tidak akan terputus. Selama rencana ini berhasil, nama klan Naga Banjir Hitam akan terukir di Monumen Jasa Menara Hitam, dan akan dikenang oleh generasi mendatang. Generasi mendatang juga dapat menikmati pemandian suci mata air hitam selamanya. Bukankah ini kehormatan dan kesempatan yang luar biasa? Sebagai pemimpin berbagai departemen, Anda begitu dangkal. Dengan pola seperti ini, bagaimana klan kita bisa mendominasi alam semesta di masa depan? Sebuah suara berat mengejutkan seluruh hadirin, dan para iblis dengan enggan menerimanya. Yang mulia benar sekali, merupakan suatu kehormatan tertinggi untuk berkontribusi pada rencana besar klan kami. Tercatatnya klan Naga Hitam dalam Monumen Jasa merupakan pencapaian seumur hidup. Perspektif kami masih kurang. Tuan Muda Long Tian pasti sudah menyadari hal ini sejak lama dan tidak akan menunda rencana besar ini. Kami malu. Kalau begitu, aku, si kerbau tua, akan bertindak dan membantu klan Naga Hitam mencapai tujuan mereka. Setelah rencana besar disepakati, Niu Sadi memimpin pasukannya pergi. Tak lama kemudian, klan Naga Hitam pun musnah total. Mengikuti perintah Raja Iblis, klan Iblis Banteng mengirimkan anggota yang menyamar untuk menyebarkan berita tersebut ke seluruh galaksi, yang dengan cepat mencapai bintang awan yang sangat penting. Hari itu, langit cerah dan udara segar. Rumah Raja Bintang di kota Lohai telah dibangun kembali, tampak lebih megah dan elegan dari sebelumnya. Long Tian duduk tegak di kursi giok di aula utama, menikmati kedamaian sesaat. Secangkir anggur abadi diseruput, dan senyum mengembang di wajah tampannya. Dilihat dari postur dan sikapnya yang terlatih, ia tampak sudah terbiasa dengan perannya sebagai Star Lord dan cukup puas dengan situasinya saat ini. Saat itu, keempat Starguard masuk seperti biasa, melaporkan perkembangan terkini.
Semuanya berjalan lancar. Long Tian juga duduk dengan tenang, tersenyum, memainkan peran Star-Lord dengan ekspresi tenang. Sikap dan ekspresinya tak terbantahkan. Hingga akhirnya, seseorang menyebarkan rumor. Master Star-Lord, dikabarkan bahwa para iblis telah melakukan pergerakan besar baru-baru ini. Pertempuran besar dengan klan naga banjir hitam telah ditemukan di area luar planet. Mereka tidak hanya telah memusnahkan klan naga banjir hitam, mereka juga telah menyita sebagian besar sumber daya mereka. Aku khawatir para iblis akan segera menyerang planet lain. Pada titik ini, pupil mata Long Tian menyusut tajam, matanya melebar tak terkendali. Apa? Pada saat itu, kemampuan akting Long Tian tiba-tiba goyah, senyumnya memudar tanpa jejak. Hanya wajah memerah dan mata cemas yang menunjukkan keterkejutannya. Para Starguard, yang tampak ketakutan, tergagap dalam menanggapi. Tuan, kabarnya, para iblis telah memusnahkan klan naga banjir hitam dan merampas sebagian besar sumber dayanya. Ambisi jahat mereka terlihat jelas. Agaknya, iblis-iblis brutal itu akan segera menyerang planet lain. Mendengar ini, Long Tian berdiri kaget. Mustahil. Ceritakan lagi, dari mana berita ini berasal? Apakah kredibel? Para penjaga bintang bertukar pandang, dan salah satu dari mereka menjawab dengan membungkuk. Hari ini, saat berpatroli di Yunsing, kami bertemu dengan iblis banteng. Kami mempelajari segalanya darinya. Dia bahkan mengancam akan segera menghancurkan Yunsing. Dilihat dari kesombongannya, itu memang benar. Saat kata-kata itu terucap, seberkas cahaya memancar dari cincin-cincin penjaga bintang. Ketika cahaya itu meredup, sebuah kepala banteng tergeletak tak terlihat di tanah. Itu benar-benar klan iblis banteng. Melihat bukti di tanah, wajah Long Tian berubah pucat dan merah. Dia sudah menebak kebenarannya, dan emosinya bercampur aduk. Bayangan seluruh klannya akan dimusnahkan memenuhi udara. Pupil mata Long Tian tiba-tiba memerah, dan bahkan tinjunya mengepal tanpa sadar. Ini, bajingan, beraninya mereka melakukan ini. Aku, Long Tian, dan para iblis tidak bisa didamaikan. Raungan mengguncang langit, dan angin serta awan berubah warna. Untuk sesaat, raungan itu, disertai dengan niat membunuh yang tak berujung, menyebar ke seluruh kota Lohai. Banyak kultivator, yang terkejut oleh fenomena aneh di langit, mendongak dengan takjub, meratapi dan membahas murka Star-Lord. Raungan mengguncang langit, dan raungan dari istana Star-Lord semakin keras. Iblis-iblis terkutuk, beraninya mereka melakukan kekejaman seperti itu. Aku tidak akan berhenti sampai aku menghancurkan para algojo ini. Kebencian ini tak terdamaikan. Mata Long Tian memerah, ia mengepalkan tinjunya dan meraung tanpa henti. Kultivasinya terus berkobar, tetapi tampaknya tidak cukup untuk melampiaskan amarahnya. Saat ini, pertahanannya benar-benar hancur. Ia berpikir bahwa dengan tetap tinggal di perkemahan manusia dan berdiam diri, bahkan dengan beberapa kesalahpahaman, ia mungkin memiliki kesempatan untuk kembali ke klan iblis dan mencapai hal-hal besar. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kesalahpahaman kecil akan meningkat begitu drastis sehingga seluruh klan naga hitam musnah. Ini sungguh memilukan. Ia hanya membunuh beberapa iblis banteng karena terpaksa. Ketika para elit klan lain mati secara tidak masuk akal, ia terpaksa bertindak demi mempertahankan diri. Mengapa para iblis tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan, dan malah melampiaskan amarah mereka pada seluruh klan? Sejak kultivasinya, ia telah mengabdikan puluhan ribu tahun untuk klan iblis, selalu berusaha untuk menghidupkannya kembali. Namun, pada akhirnya, ia tak lebih dari pion, seluruh klan naga hitam hanyalah boneka yang digunakan untuk meredakan amarah berbagai klan. Kesetiaan seumur hidup. Pada akhirnya, salah tempat. Long Tian semakin marah, napasnya semakin cepat. Ia berbicara dengan suara yang dalam, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Mulai hari ini dan seterusnya, bahkan jika itu berarti jiwaku benar-benar musnah, aku akan menghancurkan seluruh klan iblis. Suaranya yang dingin dan tegas terdengar sangat tegas, mengingatkan pada kata-kata seorang penguasa bintang. Pada saat ini, Long Tian telah sepenuhnya meninggalkan ilusi terakhirnya, menyatakan dirinya sebagai penguasa bintang awan yang sejati, menarik garis yang jelas antara dirinya dan klan iblis, baik secara fisik maupun mental. Namun, luapan amarahnya tak dapat disangkal meresahkan. Para Starguard bertukar pandang berbisik, lalu membungkuk cepat. Tuan Star-Lord, harap tenang. Para iblis memang brutal dan kejam, tetapi Andalah yang menguasai Yunsing kita. Mohon utamakan kebaikan bersama dan jangan memikirkan hal-hal yang tidak relevan. Itu benar sekali. Yang mulia, harap berhati-hati. Para iblis tidak boleh diremehkan. Saat kata-kata itu terucap, ekspresi Long Tian sedikit berubah, menyadari kesalahannya sendiri. Untungnya, dia sangat cerdik. Dia terdiam sejenak sebelum mengumpat dan mengganti topik pembicaraan, menegur beberapa Starguard. Bajingan, para iblis begitu brutal sehingga mereka mengancam seluruh galaksi. Bagaimana mungkin ini tidak relevan? Omong kosong, binatang-binatang itu bisa menghancurkan klan naga banjir hitam hari ini, mereka bisa menghancurkan setiap planet di masa depan. Sebagai Starguard, apa kalian tidak mengerti prinsip, bibir dan gigi? Long Tian murka, kata-katanya terbata-bata. Para Starguard membungkuk, berpura-pura bersalah.
Yang mulia bijaksana, kamilah yang bodoh. Melihat ini, Long Tian melambaikan tangannya dan mengeluarkan perintah. Tidak perlu bicara, aku sudah membuat keputusan. Mulai hari ini, kita harus mengerahkan seluruh kekuatan kita untuk menghukum para iblis. Meskipun iblis itu kuat, kita di Yunsing tidak perlu takut pada mereka. Selama kita menemukan benteng iblis dan menyerang mereka dari yang lemah hingga yang kuat, iblis-iblis itu pasti akan menderita. Setelah keduanya melemah, kita akan punya modal untuk bertarung. Sambil berbicara, Long Tian tak sabar untuk mengasah kemampuannya dan menggambar peta bintang. Tak lama kemudian, beberapa peta bintang muncul di aula, menandai semua benteng iblis, bahkan yang tersembunyi di asteroid tak dikenal. Tempat-tempat yang dulu dikenal dan dirindukannya kini membuat mata Long Tian dingin. Tanpa menunggu pertanyaan dari penjaga bintang, ia menjelaskan dan mengeluarkan perintah dengan suara berat. Seperti yang kau lihat, aku telah menyelidiki iblis selama bertahun-tahun dan telah menemukan banyak tempat persembunyian mereka. Benteng-benteng ini adalah rumah bagi banyak iblis. Meskipun bukan wilayah iblis utama, iblis-iblis di dalamnya tetaplah tangguh. Petik 2. Oleh karena itu, dalam 3 hari, kalian harus mengumpulkan para ahli dari Yunsing sebelum kalian dapat bertempur. Dengan mengalahkan benteng iblis satu persatu, kita pasti akan memberikan kerusakan parah pada iblis-iblis itu. Masalah ini sangat mendesak. Bertindak cepat. Melihat ekspresi Long Tian yang cemas dan marah, para pengawal bintang buru-buru memberi hormat. Sesuai perintah Anda, Tuan Star-Lord. Kami akan melakukan yang terbaik untuk merekrut para ahli Yunsing untuk membantu Anda menghancurkan benteng iblis ini. Sikap hormatnya yang biasa memang meyakinkan, tetapi iblis-iblis itu terlalu kuat, dan Long Tian tetap agak khawatir. Setelah beberapa saat, ia mengeluarkan peringatan keras lainnya. Semuanya, pertempuran ini sangat berbahaya. Kita harus memanggil para ahli sejati. Sebagai pengawal bintang, kalian pasti pernah mendengar tentang para pendahulu Yunsing yang penyendiri. Jika kalian dapat membujuk mereka untuk maju dan menjelaskan kebenaran masalah ini, kita memiliki peluang untuk menang. Petik 2. Masalah ini menyangkut keselamatan seluruh galaksi. Kalian tidak boleh lengah. Begitu kata-kata itu terucap, para pengawal bintang menanggapi dengan sungguh-sungguh. Tenanglah, tuanku. Kami pasti akan memanggil para master sejati untuk membantu kami. Kami akan kembali ke Istana Star-Lord dalam 3 hari. Mohon tunggu kabar baiknya. Setelah mengepalkan tangan, para Star Guard menyapu kehampaan dan pergi. Long Tian ditinggalkan sendirian di aula, matanya dipenuhi kekhawatiran. Setelah hening yang lama, ia menghela napas dan menatap langit yang tak berujung. Pertempuran ini mungkin akan menjadi pertarungan sampai mati. Kematianku bukanlah sebuah belas kasihan, tetapi aku hanya menyesal tidak melukai Raja Iblis. Aku ingin tahu kemana Biksu Agung itu pergi. Jika dia bisa membantu, mungkin kita masih memiliki kesempatan untuk menang. Semoga, Yunsing masih memiliki beberapa master yang layak. Ia merenung sejenak. Ekspresi Long Tian mengeras, dan ia mengeluarkan beberapa perintah berturut-turut. Tak lama kemudian, seruan untuk pasukan pembunuh iblis menyebar ke seluruh kota Lohai, banyak kultivator bangkit, dan gengsi Star-Lord Long Tian mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat yang sama, para pengawal Dewa Bintang diam-diam kembali ke Pulau Bayangan, menimbulkan sedikit sensasi. Banyak orang di sepanjang jalan saling mengungkapkan kekhawatiran mereka, dan banyak wanita mengungkapkan reuni yang telah lama mereka nanti-nantikan, mengira kedai daging babi itu akan dibuka kembali. Hingga mereka memasuki gedung kantor. Zururong mengantar mereka langsung ke kantor dan melaporkan semuanya dengan jujur. Setelah mendengarkan cerita itu, Su Yunyun duduk diam di kursi kantornya, mengangguk kecil, dan berkata, "Inisiatif Long Tian untuk memimpin serangan menyelamatkan kita dari cuci otak, yang merupakan hal yang baik. Sekarang perang akhirnya akan dimulai dan dia membutuhkan tenaga, mari kita ikuti arus." Zururong mengepalkan tangannya dengan hormat, matanya berbinar kagum. Semuanya berjalan sesuai rencana, Nona muda, Anda sangat cerdik. Mendengar ini, Su Yunyun mengangguk kecil dan memberikan beberapa perintah kepada orang-orang di luar. Tak lama kemudian, puluhan orang, termasuk Tuan Lu, direktur tempat pembuangan sampah, 2 kakak beradik yang malas, Lu Qingshan dan Wu Yonghong, serta Jiang Zi, penjaga gerbang, berkumpul di kantor yang luas untuk memberikan penghormatan. Nona kelima, ada yang bisa saya bantu. Kebanyakan dari mereka adalah veteran Pulau Bayangan. Meskipun tidak setinggi murid langsung, mereka tetap dianggap tokoh tingkat menengah, yang tentu saja dekat dengan Su Yunyun. Pertemuan mereka hari ini sungguh mengejutkan. Sulit membayangkan apa yang bisa menyatukan mereka semua. Menatap tatapan penasaran mereka, Su Yunyun memberi instruksi. Tidak ada yang serius. Kita hanya perlu mementaskan drama dan mengumpulkan beberapa mayat iblis untuk pembangunan gedung. Terima kasih atas bantuannya. Setelah penjelasan singkat, semua orang mengepalkan tangan tanda mengerti. Begitu, kami siap melayani Anda. Su Yunyun mengangguk setuju, dan pelayan toko daging babi segera memimpin jalan. Mereka dengan percaya diri menggenggam tangan dan mengucapkan selamat tinggal, melangkah keluar dari Pulau Bayangan. Tawa dan rasa percaya diri memenuhi udara sepanjang perjalanan.
Semuanya, kalian harus bekerja keras dan membantu Long Tian tampil bagus. Jangan khawatir, kami tidak akan mengabaikan instruksi Nona kelima. Yah, kami berdua kakak beradik ini sudah lama tidak berolahraga, jadi kali ini kita akan melihat siapa yang bisa membunuh iblis paling banyak. Bagaimana menurutmu? Itulah yang ku maksud. Aku baru saja menyadari kekuatan jalur Faces, dan itu pasti akan membuka mata kalian. Karena Tuan Lu begitu percaya diri, bagaimana kalau bertaruh tiket film? 1. Setidaknya 10, dan itu harus untuk pertunjukan tengah malam. Hahaha, tawa memenuhi tim. Saat mereka melangkah keluar dari riak kehampaan, mereka sudah berada di luar Star-Lord's Mansion, dikelilingi oleh lautan manusia, dipenuhi semangat juang yang membara. Di dalam Star-Lord's Mansion, Long Tian mondar-mandir dengan cemas. Tiba-tiba, gerbang terbuka, dan para pengawal Dewa Bintang melangkah masuk. Akhirnya, para pengawal Dewa Bintang kembali, dan Long Tian menghampiri mereka dengan penuh semangat untuk bertanya. Bagaimana? Apakah kalian mengundang ahli? Para pengawal bintang tersenyum dan memberi hormat, lalu minggir untuk memberi jalan. Yang mulia, mohon mengerti. Kami telah mengundang beberapa ahli, dan mereka sedang menunggu di halaman. Mendengar ini, mata Long Tian berbinar penuh harap. Mengikuti orang-orang yang minggir, ia melihat keluar pintu dan melihat sekelompok pria tua yang tidak terawat. Pria dan wanita di belakang mereka juga mengenakan pakaian biasa dan tampak biasa saja. Tiba-tiba, alisnya sedikit berkerut. Apakah ini para ahli yang kalian undang? Long Tian mengerutkan kening saat bertanya, senyumnya memudar. Terlepas dari kemampuan akting dan karakternya yang mengesankan, ia tak bisa lagi menyembunyikan kekecewaannya setelah melihat status rendah pengunjung itu. Ekspresi halus itu jelas terlihat oleh semua orang. Di depan kerumunan, para veteran seperti Master Lu dan Lu Qingshan berdiri diam, tatapan mereka tertunduk. Setelah mengamati kultivasi Long Tian, mereka tak kuasa menahan rasa jijik yang semakin menjadi-jadi, hampir saja menyerangnya. Bocah iblis ini benar-benar jenius. Dengan tingkat keahliannya, ia hanyalah seorang penonton di Pulau Bayangan, yang nyaris tak sanggup menghabiskan 4 hidangan. Jika bukan karena perintah Nona Muda kelima, siapa yang akan mau menuruti orang menyebalkan seperti itu? Namun, ia justru memandang rendah semua orang. Sayangnya, orang ini benar-benar tak punya tujuan. Seorang jenius iblis yang disebut-sebut hanyalah pion bodoh dalam skema besar. Sungguh menyedihkan dan menyedihkan. Tiba-tiba, semua orang terdiam, tangan terkepal di belakang punggung, enggan menanggapi. Untungnya, para Starguard memberikan penjelasan singkat yang meminta maaf, sedikit meredakan suasana canggung. Tuan Star-Lord, mohon mengerti. Mereka semua adalah tetua Yunsing kami. Kultivasi mereka jauh lebih unggul dari kami. Meminta mereka untuk membantu kami bukanlah hal yang mudah. Tuan, mohon jangan bersikap tidak sopan. Seorang Starguard Guard, yang awalnya adalah asisten toko daging, telah berdagang di Pulau Bayangan selama bertahun-tahun, setiap hari berurusan dengan bibi-bibi penari square dance dan bertemu dengan banyak tokoh berpengaruh. Kemampuannya membaca ekspresi orang tentu saja sangat hebat. Ia sangat menghormati Tuan Lu dan yang lainnya, bahkan memberikan peringatan kepada Long Tian. Kata-kata dan nadanya terdengar sangat tepat. Mendengar bisikan-bisikan itu, Long Tian tercengang. Bahkan lebih kuat dari para Starguard Guard. Mungkinkah puluhan orang ini semuanya adalah transformasi surgawi alam belantara, bahkan mungkin master di tahap awal hukum alam belantara? Bagaimana mungkin Yunsing memiliki begitu banyak master? Tentu saja, Long Tian tidak akan mempercayainya, dan kecurigaannya semakin kuat, namun ia masih melirik kelompok itu dengan sedikit rasa ingin tahu. Setelah mengamati sejenak, ia dapat mendeteksi aura tertentu, seolah-olah mereka benar-benar memiliki sesuatu. Akhirnya, Long Tian mulai menatap mata semua orang, memanfaatkan kesempatan untuk menguji situasi sambil tersenyum. Semuanya, katanya, penguasa bintang ini akan memimpin rakyatnya untuk menyerang para iblis. Mohon maafkan saya jika saya kurang sabar. Sambil berbicara, Long Tian diam-diam menyalurkan tekanannya yang luar biasa. Ia dulunya seorang jenius iblis. Satu ujian pribadi akan mengungkapkan kedalaman kultivasi lawan. Jika mereka benar-benar memiliki keterampilan, itu akan membantu rencana balas dendamnya, bahkan lebih baik lagi. Jika tidak, itu juga akan menjadi peringatan bagi penduduk asli Yunsing ini, memberi tahu mereka siapa yang sekarang menjadi penguasa Yunsing. Setidaknya, mereka harus siap menjadi umpan meriam. Penyelidikan diam-diam ini membunuh 2 burung dengan 1 batu, sebuah prestasi yang brilian. Long Tian menangkupkan tinjunya dan tersenyum, matanya memperlihatkan aura dominan seorang penguasa bintang. Namun sesaat kemudian, tekanannya yang luar biasa menyapu kerumunan seperti angin sepoi-sepoi. Para tetua terkemuka menundukkan pandangan mereka dengan tenang, bahkan ujung baju mereka pun tak berkibar. Tiba-tiba, Long Tian tercengang. Mustahil, kultivasi orang-orang ini ternyata lebih kuat darinya. Mungkinkah, seperti yang dikatakan para Starguard, mereka semua adalah Master Cloud Star sejati? Tiba-tiba, Long Tian menatap dengan mata terbelalak, wajahnya masih menunjukkan rasa malu seolah-olah ia berada dalam situasi sulit. Ia tiba-tiba berbalik menatap para Starguard, keterkejutan di matanya sulit ditahan.
Ia berkata ia tak percaya, tetapi sekarang ia malu karena telah kalah. Ia benar-benar tak akan mundur sampai ia menabrak tembok, dasar bodoh. Para Starguard hampir mengutuk Long Tian dalam hati, tetapi mereka tersenyum dan terus bertindak demi situasi secara keseluruhan. Master Star-Lord, semua yang kami katakan benar adanya. Memang, para senior ini telah mengasingkan diri selama puluhan ribu tahun. Mereka keluar untuk menunjukkan kebenaran mereka ketika mendengar bahwa mereka akan dibantai. Kuharap kalian mengerti. Guru, jangan bersikap kasar. Anda harus mengutamakan situasi secara keseluruhan. Mendengar ini, mata Long Tian terbelalak beberapa kali. Apakah mereka benar-benar senior yang sedang menyendiri? Ada puluhan master alam liar tingkat tinggi. Jangankan puluhan ribu tahun, satu zaman pun belum tentu menghasilkan begitu banyak master, namun Yunsing memiliki warisan yang begitu kaya, sungguh tak tertandingi. Saya belum pernah mendengar Yunsing begitu luar biasa. Mungkinkah Yunsing dulunya benar-benar mulia? Atau mungkin, ada rahasia tersembunyi? Gelombang keterkejutan dan keheranan melanda Long Tian, hatinya bergejolak. Meskipun ada ribuan pertanyaan, pikirannya tak mampu mencernanya. Ekspresinya yang linglung membuatnya tampak seperti orang bodoh, sama sekali tak berpengalaman. Guru Lu dan yang lainnya diam-diam menggelengkan kepala, terlalu malas untuk bereaksi. Memikirkan misi mereka dan taruhan 10 tiket film, mereka hanya menunjukkan sedikit aura dan mengepalkan tangan sebagai tanggapan. Kami datang ke sini semata-mata untuk membasmi iblis, dan kami akan mematuhi perintah Star-Lord. Kami berkomitmen untuk membasmi iblis, dan kami harap Yang Mulia mengerti. Meskipun enggan, mereka berusaha sebaik mungkin untuk menunjukkan rasa hormat kepada Long Tian, memancarkan semburan kekuatan kuno. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan memancar dari kerumunan, menyebar seperti sungai melintasi halaman yang elegan. Seluruh Star-Lord Mansion diselimuti cahaya tak berujung, aura mengerikan yang membungkam seluruh kota. Bahkan jika semua orang hanya menunjukkan kemampuan mereka, konvergensi dan penyebaran kekuatan kuno yang lembut sudah cukup untuk mengejutkan wajah Long Tian yang pucat, seolah-olah sebuah batu besar seberat 10.000 pon sedang menimpa bahunya. Dari saat ia mengepalkan tinjunya hingga saat auranya menghilang, seluruh proses itu hanya membutuhkan beberapa tarikan napas. Rasanya sangat lama, seolah-olah ia telah terperangkap dalam kegelapan tak berujung selama puluhan ribu tahun, membuatnya sulit bernapas dan menyiksa. Saat kata-kata itu terucap, tekanan di sekitarnya menghilang, dan Long Tian merasakan kelahiran kembali. Ia merasa lega, tetapi ia bahkan tak berani bernapas, menatap tajam ke arah kerumunan, seolah-olah ia telah melihat hantu. Penguasa alam liar, orang-orang ini memancarkan kekuatan kuno murni, tak diragukan lagi mereka adalah makhluk tingkat tinggi sejati dari alam liar. Terutama para tetua di depan, mereka kemungkinan besar telah mencapai tahap awal teknik alam liar. Mereka semua adalah sosok yang kuat. Bahkan di kota sihir, mereka bisa digolongkan sebagai pemimpin. Ya ampun, barisan luar biasa macam apa ini? Latar belakang Yunsing sungguh mengerikan, sungguh tak masuk akal. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Long Tian ragu-ragu. Ia tidak berharap banyak, hanya berniat menguji yang lain dan menunjukkan kekuatan, agar mereka menyadari nasib mereka sebagai umpan meriam. Sekarang, rasanya, dari segi kultivasi, ia adalah umpan meriam. Apa-apaan ini? Siapa yang akan memimpin siapa dalam serangan terhadap iblis di masa depan? Setelah menyadari apa yang ia pikir benar, wajah Long Tian memerah karena malu, dan ia menggaruk kakinya, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Melihat kepatuhan yang tiba-tiba itu, Tuan Lu dan yang lainnya merasa lebih senang. Mereka mengepalkan tangan lagi dan berbicara, mata mereka dipenuhi senyum khas guru. Tuan Star-Lord, sekarang kau percaya bahwa kami benar-benar memiliki tekad untuk membasmi iblis, kan? Begitu ia selesai berbicara, Long Tian bergidik. Aku percaya, aku percaya. Melihat orang ini akhirnya mengerti, Tuan Lu tersenyum dan menyatakan posisinya, mengisyaratkan yang lain dengan tatapannya. Gelombang kata-kata kesetiaan menggema di halaman. Yang Mulia, kami pasti akan membantu perjuangan pemusnahan iblis dan menunggu perintah Anda. Mulai sekarang, kami akan mengikuti jejak Anda. Langit dan bumi menjadi saksi tekad Anda untuk membasmi iblis. Tiba-tiba menyaksikan orang-orang kuat ini mengepalkan tangan mereka dengan setia, Long Tian begitu terkejut hingga ia mundur beberapa kali, wajahnya dipenuhi rasa tak percaya dan ketakutan. Ini. Aku, bagaimana mungkin aku? Dulu, ia memiliki prestise yang tinggi di antara klan iblis, dan memimpin berbagai pasukan akan sangat mudah. Namun sekarang, dengan segerombolan alam gurun tingkat tinggi tiba-tiba muncul di hadapannya, yang berpotensi menyaingi para pemimpin klan iblis, bagaimana mungkin ia memiliki kepercayaan diri dan keberanian untuk memimpin orang-orang kuat ini? Bantuan seorang master seharusnya menjadi kejutan besar, tetapi tingkat kehebatan mereka begitu hebat sehingga melampaui tingkat kejutan dan berubah menjadi rasa takut dan beban. Bawahan ini terlalu kuat, Long Tian merasa ia tidak bisa mengendalikan mereka. Master Lu sekilas melihat melalui tatapan bersalah dan gelisahnya.
Ia melangkah maju sambil tersenyum, membungkuk dan menenangkannya, dan pada saat yang tepat, ia mengenakan topi besar padanya. Tuan Star-Lord, janganlah bersikap rendah hati. Anda adalah Tuan Bintang Awan kami, penguasa yang ditakdirkan oleh surga. Sudah sepantasnya Anda memimpin kami dalam mengusir iblis. Sebagai kultivator bintang awan, kami harus menaati Anda. Petik 2. Mulai sekarang, siapapun yang berani menentang perintah Anda akan dianggap menentang kehendak surga, dan kami akan menghancurkan mereka menjadi abu. Lu Qingshan dan para veteran lainnya juga sependapat dengannya, kata-kata mereka penuh dengan rasa sup ayam yang lezat. Ya, tujuan besar pemusnahan iblis ini menyangkut keselamatan seluruh galaksi. Selain Anda, Tuan Star-Lord, saya sungguh tidak dapat memikirkan orang lain yang memenuhi syarat untuk memimpin para pahlawan. Ah, ya. Selain Tuan Star-Lord, saya tidak akan menaati siapapun. Silakan berikan perintah, Tuan, dan kami akan mengikuti Anda sampai mati. Di akhir, semua orang membungkuk bersama untuk menunjukkan ketulusan mereka. Puluhan tokoh berpangkat tinggi dari Wastelen mengunjunginya, sebuah pemandangan yang tak tertandingi dalam hidupnya. Raja Iblis yang dulu maha kuasa hanya bisa menikmati kejayaan seperti itu. Menyaksikan pemandangan ini, tenggorokan Long Tian tanpa sadar bergetar. Gurgel, jantungnya berdebar kencang. Menyaksikan rasa hormat yang ditunjukkan oleh para tokoh hebat, Long Tian tiba-tiba merasa telah berhasil. Rasa pencapaian yang halus melonjak liar di dalam dirinya, dan semua emosi sebelumnya berangsur-angsur menyatu menjadi sungai kejutan, mengalir pelan dari hatinya. Dengan begitu banyak bawahan ahli, kesempatan ini muncul dengan sendirinya, kejutan yang sungguh tak terduga. Ia tidak hanya bisa menghancurkan beberapa benteng, tetapi bahkan menyerang kota iblis pun mungkin. Ia harus bertarung sampai mati, dan membuat para iblis membayar hutang darah mereka. Jika ia bisa memusnahkan para iblis, ia tidak hanya akan membalas dendam, tetapi ia juga bisa memulihkan kejayaan Yunxing dan menjadi legenda umat manusia, diabadikan sepanjang masa. Iya, bahkan tidak perlu bertarung secara langsung, mungkin dia bisa menang tanpa harus melakukan apapun. Sungguh murahan. Ini benar-benar murahan yang luar biasa. Keberuntungan yang luar biasa, pasti seperti yang sering dikatakan umat manusia, setelah kesulitan datanglah keberuntungan. Semakin dia memikirkannya, semakin bersemangat dia. Secerca kecemerlangan perlahan bersinar di mata Long Tian. Dia telah bekerja keras hampir sepanjang hidupnya di suku iblis, hanya untuk menerima janji-janji kosong dari Raja Iblis, hanya untuk melihat sukunya musnah pada akhirnya. Sial, lebih buruk dari seekor anjing. Sekarang, di antara umat manusia, dia telah naik ke posisi kekuasaan dan kehormatan dalam hitungan hari. Bahkan orang bodoh pun akan tahu apa yang harus dilakukan dengan perbandingan sekecil apapun. Suku iblis. Haha, aku tidak terbiasa dengan ini mulai sekarang. Musuh-musuh itu, harus kuhancurkan sendiri untuk meredakan kebencianku. Saat ini, pikiran Long Tian jernih dari semua gangguan. Darahnya mendidih, dan suaranya dipenuhi keyakinan. Karena kau begitu baik, aku tidak akan menolak. Meskipun kultivasiku dangkal, aku, Long Tian, memiliki keberanian untuk memimpin pasukanku membasmi iblis. Seperti kata pepatah, kecepatan adalah kunci dalam perang. Dengan ini aku mengeluarkan perintah. Siapapun yang bertekad untuk membasmi iblis dapat bergabung dengan pasukan pembasmi iblis. Berkumpul di koridor kuno dalam 1 jam untuk menyerang benteng iblis terdekat. Melihat semangat Long Tian, Master Lu dan yang lainnya tersenyum dan mengepalkan tangan mereka. Mereka kemudian diam-diam mengirim pesan ke Pulau Bayangan, dan perintah Star-Lord disebarkan dari kota Lohai ke semua alam abadi lainnya. Tak lama kemudian, aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di langit, menerangi langit malam seperti meteor yang naik. Pemandangan yang menakjubkan itu menarik perhatian semua makhluk hidup, dan semangat juang melonjak di langit berbintang. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.